Assalamualaikum. Kita lanjutkan membahas soal PPKN tema 2 tentang hak dan kewajiban ya nak, KD 3.4. 1. Segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan miliki disebut hak. 2. Menghemat energi listrik merupakan setiap orang, merupakan kewajiban setiap orang. 3. Orang yang melaksanakan kewajibannya dengan baik berarti ia telah bertanggung jawab. 4. Menggunakan air di ember saat mencuci lebih baik dibandingkan membiarkan air mengalir karena B. Dapat menghemat air. 5. Berikut ini merupakan kewajiban kita kecuali menggunakan listrik semau kita. Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan air, menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan minyak bumi. Tetapi menggunakan listrik semau kita adalah perilaku yang tidak baik. 6. Kegiatan yang tidak termasuk melaksanakan kewajiban sehari-hari adalah menyalakan televisi dan radio. Jadi yang merupakan kewajiban sehari-hari adalah mematikan lampu kamar saat pergi, menggunakan air dengan bijaksana, tidur siang setelah mematikan televisi. 7. Salah satu cara menghemat penggunaan air adalah dengan tidak membiarkan keran air hidup selama mencuci tangan. Jadi saat kita mencuci tangan, kerannya hidup hanya saat kita mencuci tangan saja. Nah, saat kita mengambil sabun, kerannya bisa dimatikan terlebih dahulu supaya tidak banyak air yang terbuang. 8. Sikap yang bisa kita teladani adalah mematikan lampu saat siang hari. Nah, itu yang harus diteladani. Membiarkan televisi menyala saat tidur itu adalah sifat yang boros, merugikan orang lain. Membiarkan lampu teras hidup pada siang hari juga sifat yang boros, mubazir, tidak bermanfaat. Menyalakan televisi saat belajar tentunya sangat mengganggu dan menghilangkan konsentrasi. 9. Segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab disebut kewajiban. Berikut ini merupakan hak kita kecuali menghabiskan minyak bumi. Jadi kita tidak boleh menghabiskan minyak bumi ya nak. Kenapa? Karena proses pembuatan minyak bumi membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Sebelas, contoh hak terhadap air adalah mendapat air bersih dan cukup. 12. Dondo selalu ingat untuk mematikan lampu kamar mandi. Tindakan Dondo mencerminkan pelaksanaan kewajiban menghemat listrik. Sikap yang harus kita hindari yaitu membuang sampah di sungai. 14. Yang tidak termasuk akibat kekurangan energi listrik adalah kemudahan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi yang termasuk akibat kekurangan energi listrik adalah terjadinya pemadaman secara bergilir, biaya listrik semakin mahal. 15. Made tidak pernah kekurangan air bersih, berarti Made telah menerima haknya. Jadi hak setiap orang adalah menerima air bersih dalam jumlah yang cukup. 16. Menggunakan energi listrik merupakan titik-titik kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi menggunakan energi listrik merupakan hak kita dalam kehidupan sehari-hari. 17. Berikut ini merupakan hak kita terhadap air kecuali membuang limbah dan sampah di sungai. Jadi kita tidak boleh membuang limbah dan sampah di sungai karena akan mengotori air sungai. 18. Memanfaatkan air untuk pembangkit listrik merupakan titik-titik manusia. Hak. 19. Sikap yang harus kita hindari adalah menyalakan semua lampu kamar pada malam hari. Itu adalah sifat boros. 20. Menghemat air merupakan titik-titik setiap orang, ya, merupakan kewajiban. Soal isian. Uni lebih senang pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Uni telah melaksanakan kewajiban menghemat. Nah, menghemat apa ini? Menghemat bahan bakar atau menghemat bensin. Jadi Uni sudah melaksanakan kewajiban menghemat minyak bumi. 2. Memanfaatkan air merupakan titik-titik kita sebagai manusia. Nah, memanfaatkan air merupakan hak kita sebagai manusia. 3. Minyak bumi semakin lama akan habis. Oleh karena itu kita mempunyai kewajiban untuk titik-titik. Nah, kewajiban kita adalah hemat dalam menggunakan minyak bumi.
4. Kita harus memanfaatkan air secara titik-titik, ya, secara bijak. 5. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. 6. Kita berhak menggunakan air, jadi kita berkewajiban untuk titik-titik penggunaan air untuk menghemat. 7. Menghemat air merupakan titik-titik kita sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari, merupakan kewajiban. 8. Mematikan lampu saat siang hari berarti melaksanakan kewajiban menghemat listrik. 9. Manusia berhak memanfaatkan air untuk memenuhi titik-titik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 10. Manusia membutuhkan air untuk menunjang titik-titik, menunjang kelangsungan hidup. Nah, sekarang uraian. 1. Badung selalu membiarkan keran terbuka sehingga banyak air yang tumpah. Apakah Badung telah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya? Apa yang sebaiknya Badung lakukan? Nah, jadi dari cerita ini Badung telah mendapatkan haknya, yaitu memiliki air yang bersih, memperoleh air yang bersih. Tetapi Badung tidak melaksanakan kewajibannya karena sebagai manusia yang baik, harusnya kita tidak membuang-buang air dengan cara membiarkan keran terbuka. Nah, jadi apa sebaiknya yang dilakukan oleh Badung? Sebaiknya Badung menutup keran air jika airnya sudah penuh. 2. Sebutkan 3 kewajiban kita terhadap air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 kewajiban kita terhadap air adalah: 1. Menghemat penggunaan air. 2. Menutup keran jika tidak digunakan. 3. Menjaga kebersihan saluran air. 3. Sebutkan 3 hak kita dalam kehidupan sehari-hari. Hak kita dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Hak menggunakan air. 2. Hak menggunakan energi listrik. 3. Hak memanfaatkan minyak bumi. 4. Sebutkan 3 cara menghemat energi listrik. Nah, ada banyak cara menghemat energi listrik ya nak. 1. Mematikan lampu saat tidur. 2. Mematikan peralatan listrik dan lampu yang tidak digunakan. 3. Menghidupkan alat elektronik yang dibutuhkan saja. 4. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. 5. Mematikan lampu pada siang hari. 6. Menggunakan peralatan listrik secara bergantian. 5. Sebutkan 3 hak kita terhadap air dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, hak terhadap air adalah: 1. Mendapatkan air bersih yang cukup. 2. Menggunakan air bersih untuk minum dan mandi. 3. Menikmati air sungai yang bersih dan bebas dari sampah. Selesai sudah tugas kita menjawab pertanyaan PPKN tema 2 subtema 1. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mendengarkan, menyimak video ini dari awal hingga akhir tanpa di skip, agar anak-anak ibu mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Banyak kekurangan ibu nak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.